Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu fanfuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Sadaqallahu alazim. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah teman-teman kita akan mendapatkan salah satu yang sangat istimewa, yaitu berkesempatan bertemu dengannya nanti di Jannatul Firdaus nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam salah satu forum yang sangat Masya Allah, yaitu komunitas sahabat hijrah seiman. Jadi kali ini, kesempatan ini, kakak udah 2 kali ngisi di sini. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang hadir sangat banyak. Insya Allah teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Dan yang paling penting adalah thalabul ilmi yang kita jalankan, yang kita pelajari akan ilmu darajat, akan memberikan sebuah derajat yang tinggi untuk dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, ada salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim sebagai pengantar kita dalam Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-13. Apa kata Allah di situ? Allah memberikan informasi kepada kita, ya ayuhan nas, kata Allah, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Teman-teman, Allah memberikan informasi kepada kita, ya ayuhan nas, hai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Jadi teman-teman, Allah itu menciptakan manusia itu ada 2 tipe, zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah juga menjadikan kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda tempat tinggal, berbeda kecamatan, berbeda provinsi, ya kan? Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua kepada kita? Lita'arufu, agar kita saling berkenalan dan agar kita saling bersilaturahmi. Dan alhamdulillah teman-teman, kita mengaplikasikan, mengimplementasikan daripada ayat yang tertuang, yang termaktub di dalam Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-13 itu. Semoga tali silaturahmi kita ini ya tetap berjalan terus, dan pada akhirnya teman-teman kita bisa tetap sambung silaturahmi. Kemudian teman-teman, sebagai intermezzo, sebagai pengokoh keimanan kita, sebagai motivasi untuk diri kita sendiri, sebagai bagaimana motivasi kita untuk meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi, kakak bakal membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di umuran kita sekarang ini,
Ada yang 19, ada yang 20, 21, 22, 23, ya kan, di mana zamannya itu sering overthinking, kemudian sering galau, sering iri dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di hadis ke-8, apa bunyinya? Redaksinya itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya teman-teman, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat daripada bentuk wajah kita. Allah itu tidak melihat daripada bentuk fisik kita, jasad kita. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat daripada bentuk wajah kita. Tetapi apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat itu adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan yang Allah lihat daripada seorang hamba ini, kita semua ini adalah amal wa qulub, hati kita, wa a'malikum, dan amal kita. Jadi di sini sebagai tambahan pokok keimanan kita, maka teman-teman jangan sampai menjadi orang yang iri hati terhadap hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berawal dari Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari mana kita mengetahui hal itu semua? Dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di situ? Di dalam Quran surah ke-95 itu, surah At-Tin, Allah memberikan informasi bahwasanya kita ini, manusia ini diciptakan Allah sebagai makhluk yang baik dengan sebaik-baiknya. Tetapi teman-teman, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', setiap kita ini pasti pernah memiliki kesalahan dan dosa. Nah, jadi teman-teman, hal ini berangkat dari Quran surah ke-15 ayat ke-28 itu. Allah juga memberikan informasi kepada dua makhluk sebelumnya. Sebelum kita diciptakan ada dua makhluk, yaitu jin dan malaikat. Nah, jadi Allah memberikan informasi kepada mereka berdua bahwasanya akan ada salah satu makhluk yang saya ciptakan, kata Allah, yang bernama Basyarah. Apa itu Basyarah? Basyarah itu adalah manusia. Nah, saking istimewanya manusia ini, teman-teman, kita bisa lebih mulia daripada malaikat, tetapi kita bisa lebih hina daripada iblis atau jin. Karena kenapa? Karena kita ini, teman-teman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsahu, itu nafsu, dimana kita bisa mengendalikan daripada nafsu kita itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, di saat Allah menciptakan kita, di saat Allah Subhanahu wa taala itu meniupkan ruhnya kepada kita, tentu Allah sudah memberikan takdir-takdirnya kepada kita. Nah, jadi ada takdir yang barangkali kita tidak bisa menerimanya di dalam kehidupan nyata, tetapi teman-teman, di saat Allah itu memberikan takdir yang barangkali kita lihat sebagai hal yang buruk, sebagai hal yang tidak kita sukai, tetapi di situ ada hal yang menarik. Karena kenapa? Allah itu maha mengetahui masa depan, sedangkan kita tidak. Ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman, itulah kenapa Allah itu menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kita itu jangka pikirnya pendek. Wallahu la ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah itu mengetahui masa depan, sedangkan kita tidak. Segala yang Allah takdirkan kepada kita, sesungguhnya itu adalah hal yang baik, teman-teman. Termasuk apa yang kita rasakan sekarang, barangkali itu kesulitan, barangkali itu ada musibah, ujian, ya. Sebenarnya kalau kita menelisik daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Quran surah kedua di akhir ayat surat Al-Baqarah itu, di saat Allah memberikan ujian kepada kita, di saat Allah itu memberikan daripada musibahnya kepada kita, disitulah Allah memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita mampu untuk menyelesaikannya. Itu indahnya Allah. Maka dari itu teman-teman, kita harus yakin bahwasanya di saat sekarang ini kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Hal-hal yang tidak mengenakan,
hal-hal di mana membuat kita sedih, membuat kita galau, overthinking dan lain sebagainya. Dan kita harus yakin teman-teman bahwasannya setelah kesulitan yang kita rasakan ini, itu pasti ada kemudahan, pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah menjanjikan teman-teman di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an juz 30 itu, di surah Al-Hasyr itu, bahwasannya setiap kesulitan disandingkan oleh Allah dengan kemudahan. Bahkan 2 kali pengulangan di dalam ayat itu. Ini memberikan statementnya kepada kita bahwasannya setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada solusinya. Tugas kita berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tentu di saat Allah memberikan ujian kepada kita, itu adalah salah satu bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang apa? Yang terkadang kita lupakan. Ujian itu adalah bahasa kasih, teman-teman. Ujian itu adalah bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita ketahui. Di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita mendapatkan sebuah permasalahan yang sangat besar, maka tugas kita untuk mencari solusi itu. Dan Allah pasti memberikan kemudahan. Pasti. Allah pasti memberikan kemudahan kepada kita. Tentu teman-teman, memang di zaman sekarang ini, kalau kita melihat, memang untuk berubah menjadi lebih baik itu, ya, susah. Kenapa susah? Karena banyak godaan. Banyak godaan. Di saat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, di saat kita mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim, tetapi ada saja godaan-godaan itu. Itu kesulitannya. Tetapi teman-teman, kalau kita berikhtiar, kalau kita mencari jalan keluar daripada itu, insya Allah nanti ada kemudahan untuk kita belajar istiqomah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Nah, tentu di sini teman-teman, memang Allah sandingkan antara kesulitan dan kemudahan itu, mereka saling bersanding. Nah, jadi tugas kita di saat kita mendapatkan hal-hal seperti itu, tetap berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dekati Allah, itu adalah salah satu wasilah agar apa? Agar seluruh permasalahan kita itu dimudahkan dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu teman-teman, apabila kita menemukan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang barangkali overthinking, barangkali ada kegalauan yang sangat luar biasa, kesedihan sangat luar biasa, maka tugas kita sebagai umat muslim saling mengingatkan, saling menguatkan. Dari mana kita mengetahuinya? Dalam Al-Quran surah ke-88 Al-Ghasyiyah di juz ke-30. Apa kata Allah di situ? Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Jadi tugas kita ini saling mengingatkan teman kita, saling mengajak teman kita untuk kebaikan. Nah, tentu di saat kita mengajak teman kita ya untuk menjadi baik, itu ada ujiannya teman-teman. Itu pasti ada ujiannya. Nah, tetapi di saat kita bermunajat kepada Allah agar teman kita diberikan wasilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudahan-kemudahan akan muncul, akan kita rasakan. Khususnya untuk teman kita yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menanamkan di dalam hati kita, kita hunjamkan di dalam diri kita, dan kita mesti yakin bahwasannya pertolongan Allah itu sangat nyata. Pertolongan Allah itu ada, benar-benar ada. Bahkan Allah memberikan bahwasannya di saat kita mendapatkan kesulitan, Allah sandingkan dengan kemudahan itu. Insya Allah, di saat kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dirundung oleh musibah, oleh hal-hal yang tidak mengenakan, ya, kesulitan, yakinlah teman-teman bahwasannya fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Allah menyandingkan kesulitan dengan kemudahan, dan kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk mencari jalan keluar itu dengan apa?
dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, itu tadi penyampaian dari Ustadz Sultan Huslan. Semoga dipahami untuk semuanya. Khair, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol, Anda persilahkan. Bisa on mic atau chat. Afwan Ustadz, Ana izin membacakan dari chat meet pertanyaan dari Uhti Ainul Mardiah. Afwan sebelumnya Ustadz, jika pertanyaan Ana agak keluar dari materi, soalnya Ana butuh banget jawabannya. Apa boleh jika waktu Hari Raya Idul Adha Ana mengikut pada pendapat NU dan pemerintah, lalu saat Idul Adha Ana mengikut pada Hari Raya Muhammadiyah, yang mana biasanya Muhammadiyah terlebih dahulu sebelum NU dan pemerintah. Syukran, semoga dipahami pertanyaan Ana. Tafadhol Ustadz, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, untuk pertanyaannya ini sangat berkenaan dengan yang sebentar lagi akan kita rasakan. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah menerima informasi langsung dari pemerintah ya, bahwasannya sudah ditetapkan untuk perayaan Idul Adha ya, bertepatan dengan 29 Juni 2023. Nah, jadi terkadang teman-teman ada perbedaan dalam cara pelaksanaannya. Ada yang satu hari sebelumnya dari penetapan dan lain sebagainya. Nah, tentu teman-teman di saat kita tinggal di Indonesia, tentu yang paling utama itu apa? Kita harus mengikuti daripada fatwa pemerintah. Karena kenapa teman-teman? Telah disebutkan bahwasanya kita harus mengikuti pemerintah, tetapi bukan bermaksud untuk mengingkari daripada pendapat-pendapat yang lain, tetapi alangkah lebih baiknya kita mengikuti pemerintah. Nah, kemudian teman-teman ya, dalam perhitungannya antara NU dan Muhammadiyah tentu berbeda dalam penghitungannya, ya kan? Berbeda. Nah, tetapi yang paling utama itu kita harus mengikuti daripada pemerintah itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, bisa dipahami untuk Uhti Ainul Mardiah. Khair, pertanyaan selanjutnya dari Sati Kolbi. Yang pertama, tadi saya mendengar kalimat basyar. Nah, apa sih perbedaan dan keunggulan dari setiap kata ini? Basyarah, insan, annas. Yang kedua, dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan kalimat ar-rijal dan anisa, sedangkan dalam Quran surat 49:13 menggunakan kalimat zakarin au unta. Apa sih perbedaan dan keunggulan dari zakarin dan unta itu serta relevansi kalimat itu dengan ayat yang membahas tentang persoalan itu, Ustaz? Tafadhol, Anda persilakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan sangat dalam ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, ini Anda menjawab sebagaimana yang Anda pernah pelajari atau barangkali yang pernah Anda baca. Nah, jadi teman-teman, mohon maaf apabila ini terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Untuk basyarah sendiri, ya, untuk basyarah sendiri itu berorientasi kepada hawa nafsu. Dan kemudian untuk al-insan ini sendiri
lebih berorientasi kepada kelembutan. Nah, itu yang Ana tahu. Kalau misalkan salah, mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, nah, ini kajiannya lebih dalam teman-teman, dan Ana belum sampai di situ untuk mengkaji kenapa ar-rijal dan zakar wal unsa. Nah, jadi mohon maaf untuk yang santri kolbi, ya, kalau untuk penamaan daripada kenapa rijal, kenapa unsa, Ana belum mengkajinya sampai situ, dan mohon maaf ya, karena di sini dalam pembelajaran kami sendiri belum sampai kepada sana. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Bisa dipahami untuk santri kolbi. Pertanyaan selanjutnya dari Uhti Putri. Assalamualaikum Ustadz, maaf melenceng jauh dari pertanyaan. Saya ingin bertanya, katanya kita harus menghafal Al-Kahfi untuk berjaga-jaga. Ketika nanti munculnya Dajjal, sedangkan Al-Kahfi itu hanya tertera adanya Yakjud dan Makjud. Mohon penjelasannya Ustadz, tafadhol, Anda persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kepada Putri Malina, insyaallah. Jadi pertanyaan ini berkenaan dengan surat Al-Kahfi, surah ke-18 dalam Al-Quranul Karim, di mana teman-teman kita disunahkan ya untuk menghafal surah Al-Kahfi untuk berjaga-jaga agar kita terhindar, agar kita bisa menjaga diri kita untuk perlindungan dari Dajjal. Nah, sedangkan di Al-Kahfi itu sendiri hanya tertera adanya Ya'jud dan Ma'jud. Mau penjelasannya. Oke. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu surah ke-18 dalam Al-Quran yang tertera 110 ayat ya, menjelaskan beberapa tema, menjelaskan beberapa cerita di sana. Nah, ada cerita Ya'jud Ma'jud, kemudian juga ada cerita tentang Zulkarnain dan dua pemilik kebun dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, untuk kenapa Suratul Kahfi ini harus kita hafal untuk berjaga-jaga dari munculnya Dajjal. Nah, jadi emang sudah dijelaskan ya para ustadz-ustadz terdahulu ya, ustadz-ustadz yang pernah kita kenal, emang Suratul Kahfi ini adalah salah satu surat yang dimana dijelaskan suatu kahfi bisa menjaga diri kita sebagai perlindungan dari 1 sampai 10 bisa kita hafal ya, agar bisa melindungi diri kita daripada Dajjal itu sendiri. Bahkan dari 1 sampai 10 dan 10 surah yang terakhir itu harus kita hafalkan agar kita terhindar daripada Dajjal itu sendiri. Nah, kata daripada Dajjal itu ya, mungkin teman-teman apa namanya pertanyaannya? Sedangkan angka itu hanya tidak ada yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk kenapa harus Al-Kahfi, kenapa tidak yang lain, itu para ustadz dahulu udah menjelaskan. Ya, karena untuk anak sendiri belum mengetahui secara komprehensif ya, secara komprehensif kenapa di situ disebutkan Al-Kahfi. Sedangkan dalam redaksi dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya di surat Al-Kahfi itu tidak tertera daripada Dajjal itu sendiri. Yang tertera hanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi seperti itu untuk jawabannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Ustadz untuk Uhti Putri Mailina. Khair, pertanyaan selanjutnya yang terakhir dari Uhti Aini. Bagaimana caranya ketika menanggapi jika ada seseorang yang bilang capek menjadi orang baik karena katanya dia ingin dimengerti, sedangkan mereka tidak ngertiin dia. Dan sekarang dia bilang bodoh amat sama orang-orang. Dan menurut Ana, dia merasa kesepian sehingga beranggapan seperti itu. Tafadhol Ustaz, Ana persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa, dan ini sangat berkenaan dengan kehidupan kita sekarang.
Jadi gini teman-teman, tugas kita ini sebagai manusia, ya, sebagai teman, sebagai sahabat, tugas kita mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Nah, jadi tugas kita itu tetap memberikan edukasi, memberikan nasihat bahwasannya jangan pernah capek dalam kehidupan ini. Hidup ini emang keras, tetapi teman-teman, di saat teman-teman kita itu sudah mulai ingin menyerah, maka di situ kita masuk. Di situ kita masuk, kita memberikan daripada semangat, ya, biar apa? Biar teman kita ini menjadi orang yang baik juga. Nah, apabila teman-teman kita itu mendapati respon yang kurang baik, ya, memberikan respon yang kurang baik atau yang buruk kepada kita, ya nggak apa-apa teman-teman. Itu emang prosesnya seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hatinya. Semoga ya kita doakan bersama agar bisa kembali lagi daripada semangat kehidupannya itu. Nah, jadi kita jangan pernah meninggalkan sahabat kita atau teman kita di saat teman kita itu sedang capek, sedang ingin menyerah, sedang putus asa dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran kita untuk masuk ke dalamnya untuk memberikan motivasi serta semangat. Karena teman-teman, kita ya sebagai teman harus saling mensupport satu sama lain. Nah, jadi seperti itu. Jangan pernah ditinggalkan teman-teman kita itu, sahabat-sahabat kita itu yang sedang capek atau yang sedang overthinking, yang sedang iri atau yang sedang sedih dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Uhti Aini. Bisa dipahami Uhti? Baik, yang ingin on mic kami persilahkan satu orang. Ada yang ingin on mic? Kalau tidak ada, Ana lanjut. Ada. Izin bertanya, Ustadz. Jadi dalam permasalahan seperti ini sesuai dengan judul pada malam yang berbahagia ini, dalam satu ayat Allah katakan, Inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan, di dalamnya ada kemudahan. Nah, dalam ayat ini kita relevansikan antara ayat dengan realita pada saat sekarang ini. Jangankan kita di Cina, di Amerika, dan di negara lain, di Indonesia saja, banyak sekali orang yang mengalami sebuah masalah. Bahkan saat-saat ini viral, pelayan dari Indomaret atau Alfamart sih, itu kena masalah. Kemudian bunuh diri. Itu kan suatu masalah yang tidak dia atasi. Dan bahkan mereka tidak kuat terhadap masalah tersebut. Itu tanggapan Ustadz seperti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Masya Allah ya untuk Santri Kolbi ya. Untuk pertanyaannya, untuk sharing sessionnya sangat luar biasa. Jadi emang teman-teman, walana bulanakum bisyai, setiap orang ini kan, setiap kita ini pasti memiliki masalah masing-masing sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih Allah memberikan kita ujian, kesulitan? Bahwasanya ya Allah itu yakin pada kita bahwasanya kita mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah, kemudian teman-teman, di saat kita mendapatkan sebuah masalah ya yang dikira itu sangat berat, yang dikira itu sangat apa istilahnya itu. Tapi yang paling penting itu teman-teman, di saat kesulitan itu ada ya, maka di situ juga ada kemudahan, ada kemudahan di dalamnya. Nah, yang jadi hal yang jadi penting itu bagaimana kita bisa mencari daripada kemudahan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau untuk relevansi teman-teman, kan banyak nih kasus-kasus yang ada, seperti ya kasus-kasus yang mungkin pernah kita dengar
dan pada akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya karena permasalahan-permasalahan itu. Nah, jadi teman-teman, terkadang ya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam menjelaskan anak ini karena kita sharing session ya teman-teman. Nah, jadi orang-orang yang berpikiran bahwasannya ingin bunuh diri ya, berarti orang tersebut tidak meyakini daripada kemudahan yang Allah berikan. Tidak meyakini daripada yang Allah berikan kemudahan itu. Nah, jadi seperti itu untuk statementnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa satu kali Ustaz menanggapi. Iya, boleh santri. Syukron. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Allah. Maaf kepada semuanya nih. Nah, Iya, ini kan ayat Al-Qur'an. Berarti berbicara tentang umat Islam. Siapa yang kena masalah, menjumpai suatu masalah, berarti dalam masalah itu ada kemudahan bagi siapa yang meyakininya, ya Ustaz. Nah, iya, lantas bagaimana ketika kita ayat ini relevansikan karena sebuah masalah itu tidak hanya didapati oleh umat Islam, tetapi juga umat-umat yang lainnya dalam kategori non-Islam untuk meyakinkan kepada mereka bahwa di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Itu bagaimana Ustaz? Barangkali ada dari antara kita ada keluarganya yang non-Islam seperti Ustaz untuk meyakinkan kepada dia bahwa kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jangan bunuh diri, jangan menyerah gitu iya. Ustaz. Insya Allah ya. Oke, syukran ya untuk Santri Kolbi. Jadi teman-teman, emang ayat Al-Quran itu kan khususnya untuk umat Islam itu sendiri. Orang yang beragama Islam, kemudian meyakini daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini daripada Al-Qur'an, ya kita meyakini Allah, ya bahwasanya ya ketika Allah berikan masalah kepada kita, pasti di situ ada kemudahan dalam proses menyelesaikannya. Yang paling penting itu teman-teman bagaimana kita bisa mencari jalan keluar daripada permasalahan itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk yang di luar Islam ya, mungkin barangkali ya mereka tidak percaya dengan hal itu karena ya ajarannya kan berbeda gitu. Oke, mungkin itu ya untuk santri Kolbi. Mohon Ustaz, syukron. Ini santri Kolbi dari mana kalau Anda boleh tahu? Ana dari Jawa Timur Ustaz, tapi Oh, sekarang di Garut. Insya Allah, Insya Allah. Nanti boleh ya DM mana nanti ya kita sharing di sana nanti. Gak apa-apa kan? Baik Ustaz. Oke. Ini teman-teman dari mana nih kebanyakan? Jawa Barat hadir Pak Ustadz di Ciamis. Masya Allah. Jawa Timur Ustadz. Jawa Timur. Sumsel Ustadz. Oh iya iya. Kalau Ustadz. kalau anak di Bengkulu, mungkin teman-teman tahu nggak di Bengkulu di mana? Ustadz. Tahu Kalau Ustadz. Bengkulu di mana kira-kira tahu nggak di mana? Bengkulu itu di ini apa di Pulau Sumatera. Di sini ada yang kuliah? Ya Ustaz, saya kuliah Oh, Alhamdulillah kuliah Ustadz. di mana santri Kolbi? Insya Allah. di STIP Garut Ustaz, Sekolah Tinggi Garut. Ini dari Surabaya Ustadz. Oh, Surabaya jauh ya. Asli orang Jawa ya ini Mohon santri Ustaz, Kolbi. asli orang Jawa. Oh, sedang Jawa gitu. Kebanyakan Jawa semua ya, Jawa KB. Ini teman-teman yang lain dari mana? Ada yang dari Pulau Sumatera? Lampung Ustadz. Oh, Lampung. Lampung di mana? Anissa Bintang Rozali. Tulang Bawang Barat Ustadz. Oh, Insya Allah. Sulawesi Tenggara Ustadz. Teman-teman yang lain? Sulawesi Tenggara. Sumatera Barat, Ustaz. Allah Karim. Jauh kali ya. Ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Palembang. Kalau wong kita galau. Oke ya. Jadi gini teman-teman. Setiap kita ini kan pasti
memiliki kadar potensi masing-masing. Itu yang paling penting itu. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai memberikan sumbangsi kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, ya. Karena yang paling penting itu ya kita tetap menyebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Oke, ada yang dari Pekanbaru, Riau, Allah Karim, Sulawesi Tenggara. Di sini ada yang anak Win atau Stain atau YN. Alhamdulillah saya dari UIN Ustadz. Oh, Win mana ini? Anissa Bintang. UIN Raden Intan Lampung Ustadz. Oh, jurusan apa, Anissa? Hukum Tata Negara Ustadz. Oh, HTN. Udah Iya. semester berapa? Masuk semester 5 Ustadz. 5. Sebentar lagi nyusun ya soalnya. Kalau Insya santri Allah. Faldi, jurusan apa santri? Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi nanti gelarnya apa itu santri? S apa? SAG? Kenapa, Ustaz? Nanti gelarnya apa? SAG ya? SAG, Ustaz. Insya Oh, Allah. Masya Allah. Bismillah. Tahun berapa masuknya ini santri? 2022, Ustaz. Baru semester 2 sekarang. Oh, baru maba toh. Maaf, Ustaz. Kalau teman-teman yang lain ada yang dari umum atau dari universitas lain atau gitu. Kalau ini yang ikhwan dulu nih, anak mau nyapa nih. Ada Mas Ardian, Mas Rahma Hidayat. Dari mana ini, teman-teman? Ana dari Bogor, Ustad. Oh, di Bogor di mana? Cilengsi. Cilengsi. Oke. Ada yang Iiki, Masya Allah. Ini teman-teman nih pada Masya Allah semua nih. Ana dari Medan, Ustaz. Dari Medan. Medan di mana ini? Ahmad? Medan di Langkat, sekarang di Semarang. Oh, di Jawa merantau atau kuliah atau kerja? Kerja, Ustaz. Masya Allah, kerja. Di sini ada yang dari Bengkulu nggak? Bengkulu. Ada yang dari Bengkulu? Oke. Nah, jadi teman-teman, kita kan sering session nih, kita kan sering bareng. Jadi di sini Ana mau nanya nih sama teman, gimana? Nggak apa-apa? Tafadhal Ustadz. Nah, kan kita kan sering bareng nih. Kakak mau minta pendapat teman-teman nih. Nah, mungkin keluar dari tema ya, mungkin keluar dari tema nanti bisa teman-teman on mic untuk menjawab atau kita sharingkan gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin sekarang ini kan lagi marak yang namanya perselingkuhan gitu. Nah, bukan maksudnya untuk masuk ke ranah situ, bukan, perselingkuhan. Dan kemudian juga kita melihat daripada di medsos itu banyak kan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau kakak mau bertanya nih sama teman-teman, itu bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kasus tersebut? Nah, boleh ini santri, ayo boleh, tafadhol sharing bareng. Gimana nih? Atau Mas Rahmat atau Mas Ardian, boleh. Bagaimana nih tanggapannya dengan media-media sekarang yang selalu memberitakan tentang ya hal-hal seperti itu? Ayo, tafadhol Ardian. Nanti kan kita kembalikan lagi ke akhlak kita, bagaimana kita bisa menyikapi daripada hal-hal seperti itu. Oke, boleh teman-teman. Gimana?
Oke, ini panitia kita sampai jam berapa ini panitia? Attendance official. Tergantung Ustadz. Gantung ya. Kebetulan juga jam 9-nya ada kegiatan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya ya masalah-masalah apapun itulah, masalah apapun itu ya insya Allah nanti boleh di DM atau boleh di sharingkan lewat WA juga insya Allah boleh ya. Dan terkait pertanyaan tadi yang barangkali belum bisa Anda jawab dengan memuaskan ya mohon maaf ya karena kadar keilmuan teman-teman sama Ana juga ya berbeda gitu. Masih proses belajar juga. Oke, tafadhol ini moderator Ana kembalikan. Akhir kita lanjutkan. Alhamdulillah sesi tanya jawab selesai terjawab oleh pemateri kita. Acara selanjutnya adalah closing statement kepada Ustadz Sultan Hulan Astapala. Kami persilakan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran untuk kesempatannya malam ini teman-teman. Karena sebuah kehormatan ya, diberikan kepercayaan, diberikan space, diberikan ruang untuk bisa sharing bareng teman-teman, untuk bisa sharing sama teman-teman yang sedang menuntut ilmu khususnya ya. Ana sangat senang dan alhamdulillah ini jadi materi kedua di SHS ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami secara mendasar ya mengenai moto hipaka. Jadi bahwasanya teruslah kita berbuat baik karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lontarkan, yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada teman-teman lain dan jadikan itu wasilah untuk apa? Untuk agar Allah menggugurkan daripada dosa-dosa kita, agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita dalam konseptual fastabiqul khairat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini di malam ini tanggal 23 ya. 24 20 25 Ustaz. 25 25 Juni 2023. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ana terjadi kesalahan atau kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, mohon maaf. Insya Allah nanti pada kesempatan lain kita bisa sharing bareng lagi di keadaan yang berbeda. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, itu tadi closing statement dari Ustadz kita. Kepada Ustadz kami ucapkan syukran katsiran. Baik, acara selanjutnya adalah doa untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz Sultan, kami persilakan. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقوتك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين